Belum. Udah ya? Oke. Em, Pertama-tama kenalin gue Nita. Buat anak-anak PO mungkin udah pada kenal ya karena gue sering mangkal di PO, di sekre kalian. Dan sekarang juga sekarang juga gue lagi di sekre. Jadi ya udah yang mau denger offline langsung ke sekre aja. But anyway, ya gue IE satu dan karena PE 2 itu gue dapet udah 2 tahun lalu, jadi tolong kalau misalnya ada yang gue miss-miss dikit atau konsepnya yang aneh gitu, kalian langsung interupsi aja ya guys. Jadi di sini kita lebih ke belajar bareng-bareng. Dan juga sorry banget harusnya kita kemarin ya, bahkan harusnya harus hari Sabtu gitu. Cuman gara-gara gue sangat apa ya, sangat menyesal gue sudah mengunderestimate PE 2 dan rupanya PE 2 tuh sesusah itu rupanya jadi kayak ya udahlah, bahkan even buat gue yang udah dapat makro 1 dan makro 2 ya guys, jadi kayak ya gue I wish you good luck sih on the UAS anyway. Oke, lanjut. Di sini gue bakal bahas sebenarnya kalau bisa sih ya, setelah ini atau mungkin kalau sebelum ini ada yang udah nonton bagus banget. Jadi kayak Studie itu tuh udah bikin ya yang dari Kanopi untuk bahas soal tahun lalu. Cuman di sini gue bakal bahas materinya juga. Jadi kita bakal bahas soalnya setelah materi dan gue akan mungkin lebih banyak demand interaksi dari kalian ya. Jadi misalnya nih gue udah ngasih materi. Jadi nanti untuk soalnya gue pengen kontribusi kalian juga buat ikutan jawab gitu atau kayak ngomong kenapa jawabannya tuh itu. Oke. Okay. Wait, sorry. Sip, nanti gue bakal share materi ini juga. Oke, kita mulai. Jadi untuk topik pertama itu ada apresiasi dan depresiasi. Jadi untuk yang pertama ini outline-nya ada 3. Gue bakal bahas faktor penyebab dan hubungannya dengan permintaan mata uang, terus kurvanya. Terus yang kedua gue bakal bahas efeknya pada ekspor impor. Baru nanti ada special case gimana kalau misalnya The Fed dia tuh naikin interest rate terus-menerus, tapi uh, dari Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Ini tuh nanti soalnya bakal ada di soal tahun lalu, kita bakal bahas. Oke, pertama kita bakal ngomongin tentang penyebab dari apresiasi dan depresiasi dan kurva-kurvanya. Jadi tuh kalau misalnya apresiasi dan depresiasi berarti ngomongin mata uang kan. Jadi kalau misalnya apresiasi itu lebih ke rupiahnya menguat gitu. Dan kalau misalnya rupiahnya menguat, berarti barang-barang Indonesia itu bakal jadi mahal. Misalnya let's say Indonesia itu dalam negeri gitu kan. Dan barang-barang di luar negeri itu jadi murah karena rupiah kita menguat. Dengan begitu, kalau misalnya apresiasi, ekspor kita akan turun. Jadi ekspor akan turun karena orang-orang luar negeri yang tadinya bisa beli barang kita, jadinya nggak bisa lagi gitu. Terus untuk depresiasi berarti kebalikannya ya. Karena barang-barang kita jadi murah, jadi net ekspornya akan naik. Sebenarnya eh, apa ya? Intinya itu dulu. Terus kita sekarang mau ngomongin tentang kurvanya. Nah, jadi setiap ngomongin apresiasi dan depresiasi, kita selalu diperhadapkan dengan 3 kurva ini. Yang pertama ada interest rate dan ada quantity of loanable fund. Jadi loanable fund itu adalah, let's say gini, kalian punya duit banyak. Nah, terus mikir, oh duitnya daripada gue taruh di bawah bantal gitu ya, dia tidak akan termultiply. Mendingan gue taruh di bank jadi deposito, biar nanti dia bakal growing gitu, as the real interest rate growing juga. Nah, itu yang bikin kurva supply-nya tuh naik. Jadi makin naik interest rate-nya, lo semakin terinsentif untuk menaruh duit lo di bank gitu. Jadi gara-gara lo mikir, oh duit gue nanti in the end bakal lebih banyak gitu kalau interestnya gede. Nah, kebalikannya untuk demand-nya, itu kurvanya bakal begini, bakal negatif. Karena kalau misalnya interest rate-nya tinggi, nanti misalnya lo minjem, lo balikin lagi pasti bakal lebih banyak kan.
Jadi kayak interest rate itu bakal membebani lo meminjam duit gitu. Jadi dia makin tinggi interest rate-nya, dia makin dikit pengen minjem dari loanable fund gitu. Oke, untuk kurva kedua kita ngomongin tentang NCO. Jadi di sini hubungan antara interest rate dengan NCO itu negatif. Karena apa? Karena kalau misalnya lu punya duit nih, lu pengen investasi, lo akan mencari negara dengan interest rate paling tinggi. Karena lo kan pengen nabung di tempat yang paling profitable kan. For example, mungkin lo punya uh, misalnya nih di dekat Indonesia ada let's say Singapura gitu. Singapura interest rate-nya kayak gede banget. Misalnya 2 kali lipat, 3 kali lipat Indonesia gitu. Jadi lo lebih milih untuk investasi di sana. Jadi makin tinggi interest rate-nya, NCO-nya makin dikit gitu. Karena NCO itu kan net capital outflow. Berapa duit yang keluar dari negara lo. Jadi kalau misalnya makin gede interest rate-nya ya orang-orang lebih memilih ya investasi di negara lo aja gitu. Jadi NCO-nya tuh makin dikit. Yang keluar tuh dikit karena semuanya di dalam negeri aja. Nah, kalau yang kurva ketiga ini ngomongin tentang real exchange rate gitu. Jadi kalau misalnya NCO lo naik, let's say kayak gini ya. Misalnya kita punya dari sini terus NCO lo naik gitu ke kanan. Maksudnya gimana? Jadi NCO itu kan lo investasi di luar. Dan kalau lo investasi di luar itu, lo harus pakai currency mata uang tempat lo invest gitu. Jadi sebelum lo investasi atau sebelum lo mengeluarkan NCO itu, lo harus membeli dolar dengan mata uang yang ada pada lo sekarang gitu. Jadi let's say misalnya lo mau invest, lo punya 1 juta gitu. Berapa ya? 15 juta deh biar gampang gue ngitungnya. 15 juta. Terus habis itu lu pengen invest di Amerika gitu dengan kurs yang misalnya 15.000, berarti uh, berapa itu ya? 1.000 ya. Jadi kayak lo invest 1.000 dolar gitu. Tapi sebelum lo invest 1.000 dolar, lo harus jual dulu mata uang rupiah lo itu biar lo dapet dolar, biar akhirnya lo bisa invest di negara lain gitu. Dan dengan lo menjual mata uang rupiah lo itu, berarti supply dari rupiah naik kan? Quantity of rupiah naik, akan bergeser ke kanan. Nah, pergeseran ke kanannya ini bikin apa? Karena supply-nya naik, jadi real exchange rate lo juga akan turun gitu. Karena duit lo, karena makin banyak jumlahnya, jadi dia makin tidak kuat gitu. Dia makin melemah, depresiasi. Oke, so far aman nggak untuk 3 kurva ini? Soalnya ini kita bakal bahas-bahas terus nih 3 kurvanya. Aman sih. Aman ya? Oke. Aman. Oke, mantap-mantap. Kedengeran kan ya? Aman ya? Oke. Nah, di sini gue bakal coba bahas berapa kasus ya. 1 kasus aja deh. Gimana yang terjadi kalau misalnya interest rate-nya yang naik gitu. Jadi, kan kita udah tahu nih kurva mentahnya gimana. Terus kita mau coba modifikasi. Misalnya kita naikin interest rate. Jadi yang darinya segini, kita naikin menjadi yang merah ini gitu. Apa yang akan terjadi? Pertama, yang pasti si quantity of loanable fund lo itu akan berkurang gitu dengan kurva demand yang sama. Dia akan kurang. Terus habis itu kita lanjut ke kurva yang kedua, ke NCO. Kan kalau misalnya dari penjelasan gue yang tadi, kalau misalnya interest rate lo naik, berarti orang-orang akan lebih terinsentif gitu ya untuk investasi di negara lo gitu. Jadi yang terjadi adalah net capital outflow lo turun gitu. Jadi kayak misalnya apa ya, yang tadinya lo invest di negara lain tapi tiba-tiba lo lihat oh Indonesia bagus nih interest rate-nya gitu. Lo balikin nih duit lo dari yang luar ke dalam. Jadi akhirnya net inflow lo naik, net capital outflow lo turun gitu. Terus habis itu setelah dia turun, kita bisa lihat kan kurvanya kita turunin ke sini karena penjelasan tentang supply dari duit yang gue bilang tadi gitu ya. Terus habis itu dengan begitu exchange rate-nya juga naik. Yang tadinya di sini, sekarang di sini. 01. Mungkin kalau misalnya penjelasannya agak kompleks, nanti setelah
yang sesi ini mungkin bisa diulang lagi ya bagian penjelasan yang 3 kurva tadi. Jadi intinya setelah kita naikin interest rate, berarti kayak real exchange rate kita naik, terus habis itu ya ya gitulah intinya. Terus habis itu kuantitas dari currency kita dalam kasus ini rupiah juga bakal turun. Alright. Oke, di sini gue ngomongin sebenarnya selain suku bunga, apa sih yang mempengaruhi apresiasi dan depresiasi? Di sini gue kasih contoh 3, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan politik. Ya, pokoknya ini gue berusaha untuk membuat jempol ya, jadi kayak politik stabil gitu. Tapi ended up seperti itu, tapi gue harap kalian bisa mengerti. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya inflasinya turun, sebenarnya bukan turun, cuman kalau misalnya di PE2, authornya atau Mankiw, dia tuh kayak mengasumsikan kalau inflasinya kecil berarti dia stabil gitu. Padahal sebenarnya kasusnya di reality itu tuh nggak selalu begitu. Cuman karena kita masih di PE2 ya udah kita iyain aja. Jadi kalau misalnya inflasinya rendah, pertumbuhan ekonomi tinggi, terus politiknya stabil, rupiah tuh jadi menarik gitu. Dan karena rupiah menarik, demand untuk rupiah juga tinggi dan akhirnya rupiah kita menguat dan apresiasi. Begitu, so far ada yang mau ditanya nggak? Aman ya? Nanti kalau ada yang mau nanya langsung interupsi aja. Nah, ini efeknya pada ekspor impor seperti yang tadi gue bilang, kalau misalnya apresiasi berarti harga dari barang kita di luar negeri itu akan mahal. Dan karena begitu, misalnya orang-orang luar negeri yang tadinya bisa beli barang kita jadi nggak bisa, jadi akhirnya net ekspornya akan turun. Nah, begitupun kalau depresiasi. Jadi kalau misalnya uh, rupiah kita melemah, harga di dalam negeri jadi turun kan, dan dengan begitu orang-orang jadi lebih bisa beli barang-barang kita. Oke, sekarang next untuk special case-nya. Di sini kita dikasih tahu kasus, bentar gue kasih ininya dulu ya. Kasus dari soalnya. Nah, jadi kalau misalnya The Fed, dia menaikkan suku bunga untuk 10 kalinya dalam setahun terakhir. Maksudnya dia tuh naikin terus suku bunganya. Terus Indonesia nggak ngapa-ngapain gitu. Apakah apa yang akan terjadi terhadap nilai tukar real rupiah terhadap dolar Amerika? Jelaskan menggunakan diagram yang tepat. Nah, sebenarnya kalau lu ngomongin exchange rate dengan interest rate, itu tuh ada kurvanya sendiri. Jadi, ini kan interest rate ya. Ini exchange rate. Dia bakal segini. Jadi kalau misalnya interest rate lu naik, berarti exchange rate lu juga akan makin tinggi. Makin tinggi di sini maksudnya adalah makin kuat gitu. Jadi dia bakal apresiasi. Tapi di sini kan kasusnya negara Amerika. Interestnya makin tinggi, makin tinggi. Berarti interest rate dari Indonesia relatif ke Amerika itu bakal makin turun kan? Berarti akan kecil gitu. Jadi dengan begitu, orang-orang ya akan mengeluarkan apa ya, investasinya mendingan ditaruh di Amerika daripada ditaruh di Indonesia gitu loh. Nah, dengan begitu harusnya kalau misalnya kita pakai kurva yang ini juga, yaitu kalau misalnya kalian mau cari lebih lanjut, namanya tuh uncovered interest parity. Kalau misalnya interest rate-nya naik, berarti exchange rate-nya naik. Cuman di sini kasusnya adalah Amerika yang interest rate-nya naik, berarti Indonesia lebih kecil kan? Kalau misalnya lebih kecil, berarti rupiah kita juga ikut melemah gitu. Kalau misalnya dari kurva ini. Berarti gampangnya kita akan mendapat depresiasi gitu. Cuman mungkin kalau kalian udah nonton yang studi di situ dibilang ini apresiasi. Cuman menurut gue sih ini depresiasi. Tapi gue akan balikin ke kalian lagi, kalian mau ngikutin yang mana gitu. Terus untuk diagramnya mungkin kalian bisa pakai apa ya? Kalian bisa pakai diagram yang ini, cuman bedain aja nih. Coba misalnya kita punya diagram ini ya, gue bikin warna hijau deh. Bedain aja dengan kan yang
Yang ini tuh yang suku bunganya naik ya. Kalau misalnya yang ini, kita coba bikin kalau suku bunganya turun ya. Suku bunganya turun berarti ininya di sini. Yang tadinya di sini, sekarang kita ke sini. Terus kalian lanjutin aja. Sini, berarti NCO-nya dia bakal naik. Terus habis itu, ya udah, dia bakal ke sini gitu. Dan di sini artinya apa? Ya ini depresiasi. Kenapa di sini gue mengasumsikan interest rate-nya turun? Karena seperti yang gue bilang, kalau yang Amerika naik-naik terus berarti interest rate Indonesia tuh relatively lebih kecil gitu. Dan orang-orang bakal NCO. Maksudnya bakal pergi ke Amerika aja untuk investasi gitu. Dan di sini kan katanya kasusnya Bank Sentral tidak melakukan apa-apa ya. Dia tidak menaikkan interest rate, dia tidak ngapa-ngapain. Jadi kayak ya udah kita asumsikan kayak gitu. Nah, apa yang akan terjadi pada nilai ekspor dan impor kalau misalnya terjadi depresiasi gitu? Kan dia bilang kayak apresiasi atau depresiasi sesuai soal A. Dan kalau misalnya terjadi depresiasi, berarti barang-barang di Indonesia jadi murah kan? Kalau jadi murah, berarti orang-orang jadi lebih banyak bisa membeli barang-barang di Indonesia. Dan itu akhirnya membuat net ekspor kita akan naik. Oke, so far untuk esainya kayak gitu. Wait, gue lihat dulu. Gimana, aman nggak guys? Kalau misalnya nggak aman, bilang dong. Aman Kak, ya? Kak mau nanya boleh nggak Kak? Boleh. Itu berarti mau mastiin aja berarti kalau misalnya interest rate-nya naik, itu real exchange-nya juga bakal naik karena net capital inflow-nya naik gitu Kak, atau gimana? Bentar. Jadi kan kalau interest rate-nya naik, berarti si kita pakai ini berarti ya interest rate ya. Naik berarti net capital outflow-nya bakal turun. Itu kan. Terus habis itu net capital outflow-nya yang tadinya di sini, dia bakal turun ke sini. Ini lu nanya tentang kenapa net capital outflow naik bikin exchange rate naik gitu kah atau gimana? Enggak mau mastiin aja sih Kak, kalau misalnya interest rate-nya naik, exchange rate itu bakal turun atau naik gitu loh Kak. Harusnya bakal naik, iya dia bakal naik. Kayak kayak Enggak. gini kan, oh, interest rate-nya naik nih, terus habis itu NCO-nya turun, berarti ini kita lihat dia apresiasi gitu kan. Jadi Oke, dia gitu. hubungannya positif interest rate sama exchange rate. Oke, Aman? siap. Aman-aman Kak. Thank you Kak. Oke. Sip. Next, berarti Aku kita mau nanya. ngomongin ini. Oh, apa tuh? Tadi aku masih 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 agak bingung kenapa jadinya terdepresiasi bukan ke apresiasi Kak. Yang soal tadi. Soal yang ini ya, Iya, yang esai. iya. Hmm, oke. Jadi di sini sebenarnya soalnya agak rancu ya. Cuman gue tuh mikir, di sini kan dia bilang tidak ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu kan. Berarti asumsinya, berarti interest rate dari the Fed atau dari US lah kita bilang ya, itu lebih dari interest rate di Indonesia gitu. Jadi negara US ini lebih menarik untuk diinvestasikan gitu kan. Jadi kalau misalnya negara US lebih menarik orang-orang, misalnya ini kasusnya Hah? Indonesia nih yang ini. Halo, kenapa? Oh enggak, oke gue lanjut ya. Jadi kalau misalnya US lebih menarik untuk investasi, berarti net capital outflow kita bakal naik gitu, which is bakal di sini gitu. Misalnya jelek banget ya. Misalnya ini net capital outflow kita bakal naik gitu, karena orang-orang lebih memilih untuk investasi di US. Nah, dengan melihat dari sini, kita coba gambar bawahnya, kan tadinya di sini ya, untuk exchange rate-nya. Terus habis itu kalau misalnya lihat dari jajaran kurvanya, dia harusnya naik ke sini nih untuk quantity dari RP-nya. Kalau misalnya quantity dari RP-nya begitu, berarti exchange rate-nya ngikutin nggak sih? Berarti exchange rate-nya kita bakal, oh ya juga ya, dia harusnya apresiasi ya. Wait a minute. Enggak, dia harusnya ini, depresiasi gitu. Sebenarnya logiknya gini sih. Mungkin gua ulang dikit ya yang tadi. Jadi kalau misalnya lu mau NCO,
which is lo mau investasi di negara lain, lo tuh nggak bisa investasi dengan rupiah gitu. Lo harus beli dolar dulu dengan rupiah yang lo punya, baru lo investasikan dolar lo misalnya ke Amerika gitu. Jadi dengan begitu, kalau misalnya NCO-nya banyak, berarti supply dari rupiah lo, enggak, supply dari rupiah yang ada di global market itu makin banyak. Karena supply-nya dapat dari lo gitu loh. Kayak lo jual rupiah lo untuk dapat dolar. Berarti kayak duit rupiah lo itu kayak apa ya? Mengisi global market gitu loh. Karena lo menjual dolar lo, lo menjual apa sih? Rupiah lo gitu. Jadi supply rupiah tuh di global market jadi banyak gitu. Jadi ini kan quantity of rupiah ya. Jadi dengan NCO lo nambah, NCO lo naik gitu, lo menjual rupiah lo, ya jadinya quantity dari rupiah lo nambah gitu. Dan karena supply dari rupiah makin banyak, berarti depresiasi, ya nggak? Maksudnya kekuatan dari rupiah tuh turun, karena supply-nya makin banyak gitu sih. Jadi kayak harga dari rupiah tuh turun. Jadi itu kenapa dia depresiasi kalau lo banyak investasi di luar gitu. Oke, tapi berarti nentuin di apresiasi atau depresiasi itu ngeliat dari real exchange rate-nya ya, Kak? Kayak kalau real exchange rate turun, berarti dia terdepresiasi gitu. Bener banget, bener. Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke. Iya, pada nanya juga ya, guys. Thank you pertanyaannya semua. Bentar gue kesemutan. Oke, lanjut. Sip, nomor 2 deh. Gue mau coba kasih soalnya ini. Kalau bisa ada orang yang misalnya volunteer gitu, kayak kenapa jawabannya C. Nih, apresiasi nilai tukar mata uang real pada sebuah perekonomian menyebabkan harga barang relatif lebih mahal daripada barang impor dan menurunkan kuantitas permintaan mata uang domestik. Kayaknya yang ini udah jelas aja sih ya. Kalau misalnya mata uang lo makin kuat, berarti barang dalam negeri relatif lebih mahal, ya kan? Terus habis itu menurunkan kuantitas permintaan mata uang domestik. Jadi karena ekspor lo turun, dan biasanya tuh orang kalau misalnya beli barang gitu ya, misalnya kita ekspor mining, kita ekspor tambangan gitu kan, batu bara. Misalnya kita ekspor ke EU. Nah, Uni Eropa kalau misalnya mau beli batu bara kita, dia harus beli pakai rupiah gitu. Konsepnya sama sih, kalau lo mau investasi di Amerika, lo harus investasi dengan dolar gitu-gitu. Pokoknya dengan ekspor kita turun, berarti kuantitas permintaan mata uang domestik atau rupiah kita turun gitu. Karena orang-orang yang tadinya ekspor di Indonesia dan ekspornya menggunakan rupiah, dia tidak menggunakan rupiah lagi gitu loh, karena ekspornya turun. Jadi dia tidak meminta rupiah lagi. Intinya logiknya gitu. Terus ini masih mudah, jadi kayak oke. Jadi yang ini purchasing power parity, kalau misalnya kalian ingat, kalau di kelas tuh selalu diumpamakan dengan Big Mac Index. Jadi Big Mac itu harganya harus sama di semua negara gitu. Jadi kalau misalnya lu beli Big Mac di Amerika $2, dan di Indonesia misalnya exchange rate-nya 15.000, berarti lo harusnya beli Big Mac dengan harga 30.000 gitu kan. Karena harusnya sama gitu. Cuman di sini menurut gue ya, di sini 1 unit mata uang ini agak salah sih. Harusnya kayak semua mata uang gitu. Pokoknya lo membeli Big Mac atau membeli barang dan jasa apapun dengan mata uang apapun, itu harganya harus sama sesuai dengan exchange rate-nya. Itu artinya purchasing power parity. Next. Oh, boleh deh nih, ada yang mau jawab nggak nomor 4, kenapa jawabannya pelarian modal ke luar negeri? Pokoknya ini kayak ngomongin kondisi yang menyebabkan terjadinya depresiasi nilai tukar real. Jawab. Ini Yang nggak sih, jawab, Kak? Karena, oh ya oke. Kenapa? oke, izin jawab, Kak. Tapi Oke, tolong koreksi ya, Kak, kalau salah. Kayaknya aman. gara-gara pelarian ke modal ke luar negeri, berarti kan net capital outflow-nya nambah. Berarti NCO-nya naik, dia geser ke kanan, terus
Mm-mm. Di kurvanya itu nanti real exchange-nya bakal turun. Ya nggak sih? Oke, jadi ini siapa BTW? Kezia Regina, Kak. Kezia, bukan. Oh, Kezia Regina. Oh, oke. Oke, bener banget ya kata Kezia. Jadi di sini kalau misalnya net capital outflow-nya naik misalnya gitu kan. Dia supply of bukan supply, quantity of rupiahnya di global market juga akan naik dan akhirnya dia akan mengurangi real exchange rate. Dia jadinya terdepresiasi. Oke, thank you banget Kezia. Cuman gue mau nambahin, jadi caranya kalau misalnya kalian mau lihat apakah ini faktornya menyebabkan atau enggak gitu ya. Soalnya di soal-soal tahun lalu itu banyak banget soal-soal tentang apakah ini menyebabkan ini, apakah ini menyebabkan ini gitu-gitu. Dan cara ngelihatnya adalah kalian lihat di kurva ini. Itu. Kalian lihat Y ordinatnya, X aksisnya, pokoknya dari semua kurva kalian lihat X dan Y-nya apa gitu. Jadi kan kalau misalnya yang mempengaruhi dia pasti ada di bagian Y atau X aksisnya gitu. Jadi kalau misalnya nih depresiasi dan apresiasi yang mempengaruhi mereka berdua tuh apa aja sih? Pertama real interest rate, terus yang kedua jumlah dari loanable fund, terus NCO, terus real exchange rate kan ininya ya apa hasilnya gitu. Berarti satu lagi yang mempengaruhi adalah quantity dari rupiah di uh, global marketnya gitu. Jadi kalau misalnya dari sini kan yang ada di dalam kurva cuma NCO kan. Jadi ya NCO menyebabkan terjadinya depresiasi atau apresiasi. Tapi kalau misalnya kita bedah satu-satu nih, di sini ada defisit anggaran. Apakah di sini itu ada yang ngomongin defisit anggaran? Jawabannya enggak. Nah, terus ini pembatasan impor dan kontraksi moneter. Itu kayak nggak ada sama sekali di y-axis dan x-axisnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang mana yang ada. Nah, coba kita lihat juga di sini nilai tukar real dalam jangka panjang tidak dipengaruhi oleh. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat di sini kan ada ekspor ya, net ekspor. Cuman karena yang kita mau lihat tuh dalam jangka panjang dan menurut gue sih ini bukan jawabannya ekspor neto adalah karena di sini kan lebih ke demand-nya kan, demand dari ekspornya. Jadi kalau misalnya ekspor neto berarti itu lo udah ada titik equilibriumnya gitu. Jadi kalau di sini cuman untuk demand doang, jadi itu tuh nggak mempengaruhi nilai tukar real dalam jangka panjang. Alright, kita lanjut deh yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 itu, yuk, Kak, sorry banget Kak, tapi bisa jelasin lagi nggak kayak hubungan antara tiga kurva itu? Gue masih kurang ngerti Kak. 3 kurva. Itu tuh tadi Kak, nomor 4 sama 5. Ini ya, Kak, maksudnya yang ngehubunginnya itu masih kurang paham Kak. Bisa jelasin nggak tadi? oke, oke, oke. Jadi, kalau misalnya lo ada ditanyain gitu, apa sih yang mempengaruhi apresiasi dan depresiasi gitu. Nah, untuk apresiasi dan depresiasi berarti kita ngomongin ini kan, real exchange rate gitu. Dan kalau misalnya lo lihat, ini kan ada 3 kurva yang saling berhubungan. Jadi, yang mempengaruhi dia pasti tuh ada di kurva-kurva tersebut gitu. Sebagai contoh, kurva-kurvanya maksud gue bukan kurvanya ya, bukan titiknya, tapi lebih ke X-nya dan Y-nya. Jadi sebagai contoh nih, real interest rate, apakah dia mempengaruhi real exchange rate atau kayak apresiasi depresiasi? Jawabannya iya, karena dia ada di y-axis-nya. Terus apakah dia juga mempengaruhi jumlah dari loan? Enggak, sorry. Apakah loanable fund mempengaruhi real exchange rate? Jawabannya iya, karena dia ada di X dan Y-nya gitu. Karena sebenarnya intuisinya gini sih. Jadi kalau misalnya lo ubah apapun dari sini gitu. Misalnya lo mau ngubah NCO-nya ini. Dia secara otomatis akan mengubah ini juga, mengubah exchange rate juga dan dia secara otomatis akan mengubah real interest rate juga gitu. Jadi mereka pasti berhubungan. Jadi semua variabel dari X ini Y ya. Dari Y dan X dari semua kurva ini pasti mempengaruhi real exchange rate. Gitu sih.
Oke Kak, Terus lo paham. cari jadinya yang enggak ada di dalam kurva gitu. Paham ya? Paham Kak. Thank you Kak. Oke, Kak, aku mau nanya, boleh. boleh lihat yang esai tadi gak, yang nomor 2 itu? Boleh. Ini? Iya, itu kan tadinya kan visualnya kan dibilang Amerika itu menaikkan suku bunga. Nah, terus kan kita harus kayak pokoknya suku bunganya kita turunin. Nah, itu cara tahu yang diturunin, yang di shift ke kiri demand atau supply-nya itu dari mana ya, Kak? Ini ya. Iya, kan itu Kayak kan dia di kenapa? shift supply-nya. Kenapa? Kenapa nggak demand-nya gitu? Kayak alasannya kenapa? Kenapa yang di shift supply? Pertanyaan menarik. Kalau gue sih merasanya Atau kayak interest emang rate. semuanya kayak atau emang semuanya tuh kayak kalau misalnya suku bunga turun supply bukan demand gitu. Emang kayak gitu ya, Kak? Sebenarnya sih enggak ya, soalnya kan lain gitu. oke. Sebenarnya menurut gue ini tuh kurvanya harusnya begini. Wait. Jadi kalau misalnya interest rate, dia harusnya kurvanya begini. Karena lo tuh, bentar deh gue mikir dulu. Berarti kalau misalnya interest rate-nya naik, berarti kan supply-nya turun, terus demand-nya juga turun. Jadi dia harusnya dia kayak gini sih, harusnya. Karena dia tuh ada ngurangin quantity dari dua-duanya kan, untuk demand-nya juga turun, terus supply-nya turun juga gitu. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini mungkin lo lebih ke intuisi aja sih gitu. Jadi kalau misalnya naikin interest rate, kira-kira yang berubah apa gitu. Cuman kalau dalam kasus ini menurut gue tidak penting gitu. Yang mana yang lo mau naikin, yang demand atau supply gitu-gitu. Yang penting akhirnya adalah interest rate lo harus lebih tinggi dari yang initial interest rate gitu. Karena sebenarnya kalau dalam intuisinya kan interest rate sama-sama mempengaruhi supply dan demand dari loanable fund kan. Jadi lo mau bikin kurvanya sekompleks ini, ada 4 kurva, atau lo mau bikin cuman misalnya supply-nya doang yang naik, atau demand-nya doang bahkan yang turun gitu, itu kayak fine aja sih. Oke, Kak. Jadi terserah kita, yang penting memperlihatkan kalau interest rate-nya itu naik. Betul. Mungkin nanti di narasinya lo kasih tahu deh, kayak di sini kalau misalnya interest rate-nya naik, berarti demand-nya gini. Ya, ngerti. Oke. Thank you, Kak. Oke, aman ya. Oke, lanjut. Di sini juga agak tricky sih menurut gue. Kayak apresiasi nilai manakah pernyataan yang tepat gitu kan. Terus dia bilang jawabannya itu adalah C. C ini dia bilang suku bunga real, misalnya suku bunga real domestik yang relatif lebih tinggi daripada suku bunga real asing menyebabkan turunnya investasi domestik. Nah, ini tuh menurut gue sangat tidak sesuai dengan prinsip makro 1 ya. Jadi kalau misalnya seperti yang gue bilang kan, kalau misalnya suku bunga real domestik itu lebih tinggi daripada suku bunga real asing, orang-orang bakal investasi di kita gitu, di yang suku bunganya tinggi. Karena returnnya lebih banyak kan kalau investasi di negara yang suku bunganya lebih gede gitu. Jadi menurut gue ini turunnya investasi domestik itu salah, tapi turunnya arus modal keluar neto itu menurut gue benar. Karena kayak ya karena lo lebih prefer investasi di Indonesia, jadi arus yang keluar atau investasi yang keluar itu lebih dikit gitu sih. Cuman ya kalau dari pemahaman gue gitu. Oke, next ya kita ngomongin kebijakan. Ini lumayan lebih gampang sih dari yang pertama tadi ya. Jadi pertama kita punya kebijakan moneter dan fiskal. Kalau moneter kan lo ngomongin dari bank sentral ya, kayak jumlah uang yang beredar gitu kan. Kalau fiskal lo ngomongin dari pajak dan tax, yaitu dibikin oleh pemerintah. Terus kalau misalnya moneter itu lo berarti open market, misalnya jual atau beli obligasi, dan suku bunga juga. Suku bunga juga masuk ke kebijakannya moneter. Nah, di sini kita langsung ke soal aja ya, karena gue asumsikan kalian sudah familiar dengan kebijakan-kebijakan ini kayak jenis-jenisnya. Pertama, Jerman telah memasuki resesi.
Dan kalau resesi biasanya pajak apa? Jawabannya udah pasti turun ya, karena kalau misalnya resesi berarti kan ekonomi tuh diem gitu ibaratnya. Jadi dia tuh tidak terstimulasi. Jadi caranya gimana biar recovery lagi, balik lagi, ya lo nurunin pajak biar lo bisa menambah konsumsi dari negara lo gitu. Lo bisa menambah permintaan agregatnya. Oke, yang kedua, misalkan pebisnis pesimis terhadap ekonomi. Terus gimana cara biar output bisa tetap stabil? Cara bank sentral gitu. Nah, caranya adalah menambah jumlah uang beredar biar yang akan menurunkan suku bunga. Harusnya enggak sih, kayak harusnya dia menurunkan suku bunga dulu, baru nanti kan jumlah uang beredar akan bertambah gitu kan. Cuman kayaknya ini minor mistake deh. Cuman kalau dari intuisinya tetap benar. Jadi jawabannya yang A. Terus selanjutnya di sini dia bilang kalau permintaan agregat tinggi, terus inflasi gitu ya, lagi inflasi. Apa yang dilakukan oleh bank sentral atau fiskal gitu. Cuman di sini jawabannya yang benar adalah yang bank sentral. Caranya adalah bank sentral dia menjual obligasi pemerintah, kan dengan dia menjual obligasi pemerintah berarti dia menarik uang buat masuk ke bank sentral kan. Jadi menarik uang yang ada di masyarakat dan ya jumlah uang beredar dia akan turun dan akhirnya menyembuhkan inflasi. Oke, untuk kebijakan gitu aja sih, aman nggak teman-teman? Aman ya? Oke, sekarang kita ngomong ke multiplier. Oke, jadi kalian tidak perlu melihat yang kanan ya. Ini gue yakin kalian semua sudah menghadapi Matdas. Cuman kalau misalnya kalian ada yang kepo gitu, multiplier ini rumusnya dari mana sih gitu kan? Ya kalian bisa buka-buka dan kulik-kulik Matdas kalian lagi. Karena menurut gue ini menarik banget sih. Jadi kayak dengan matriks seperti ini, lo bisa nyari semua multiplier gitu. Sebagai contoh, ini lo mau ngelihat multiplier dari pertambahan investasi terhadap GDP gitu. Kalau misalnya lo nambah investasi segini, lo bakal dapet efeknya terhadap GDP berapa. Nah, terus lo bikin Kramersnya, DLL, baru lo dapet lah ini. Gitu. Terus misalnya, kalau misalnya kita mau pakai, ini kan kita biasanya mau ngelihat pertambahan government expenditure itu bisa berdampak berapa kepada GDP gitu kan. Mungkin kalau misalnya lo mau nyari dari matriks ini bisa kayak lo lihat ini terhadap ini gitu. Tapi harusnya kalau gitu berarti ininya di sini ya. Ya, but anyway, kita tidak bakal membahas itu. Kita bakal membahas multiplier yang ada di PE2 aja. Dan so far yang aku lihat tuh multipliernya baru ada government expenditure sama tax. Nah, untuk government expenditure, fungsinya ini. Jadi kalau misalnya lo mau lihat gitu, sebelum lo nganter bansos gitu, kayak imajinasikan lo menjadi apa yang bisa ngasih bansos, mungkin kayak menteri keuangan gitu ya, lo serimu gitu. Terus habis itu lo pengen ngasih bansos ke orang-orang gitu. Nah, lo sebelum ngasih bansos dan menetapkan nominalnya, pasti lo hitung dulu kan, ini kira-kira kalau gue ngasih 5T, kira-kira baliknya ke perekonomian tuh berapa gitu. Harusnya sih pembuat kebijakan kayak gitu ya, cuman kan sekarang ya asal pemilu aja ada bansos gitu ya. Cuman kayak itu tidak boleh ditiru ya. Cuman intinya konsep awal dari multiplier itu adalah itu. Nah, terus cuman di sini yang menarik adalah misalnya lo udah ngitung nih multipliernya dengan lo ngasih 1T, lo dapat hasil 5T gitu. Jadi pertambahan dari GDP akan 5T. Cuman masalahnya kita punya yang namanya crowding out effect. Jadi kalau misalnya government expenditure lo naik, national saving lo akan turun gitu. Nah, national saving ini apa sih? National saving ini adalah komponen dalam loanable fund. Loanable fund itu kan maksudnya dana deposito yang ada di bank yang bisa dipinjamkan gitu kan. Nah, loanable fund itu ada dari private saving dan ada dari national saving gitu. Jadi dari pinjam tabungan pemerintah ada, dari tabungan masyarakat juga ada. Jadi kalau misalnya pengeluaran pemerintah bertambah, berarti duit yang dia tabung itu makin dikit.
Dan apa efeknya? Berarti loanable fund-nya juga akan turun. Baru yang selanjutnya, karena loanable fund-nya turun, berarti orang-orang lebih tidak bisa meminjam gitu untuk dijadikan investasi. Karena kan kalau misalnya lo ingat yang loanable fund itu, biasanya demand-nya dipakai untuk investasi, kalau enggak NCO kan. Jadi kalau misalnya loanable fund turun, orang-orang tidak punya uang kalau mau investasi atau mau minjem dulu gitu, dan akhirnya investmentnya akan turun, dan akhirnya ya Y-nya akan turun. Karena Y itu kan fungsi dari Y, C tambah I tambah G. Investmentnya turun ya berarti Y lu juga ikutan turun. Oke, untuk pajak, so far sama aja. Ini fungsinya. Sebenarnya ini menurut gue bukan ini deh. Ini kan bakal cancel out nanti ya. Jadi ini kayaknya satu doang. Terus ya ada crowding out efeknya juga. Kalau misalnya lo nurunin taxes. Ya crowding out efeknya bisa dibaca di sini. Intinya dia bakal mempengaruhi investment yang turun juga gitu. Dan Y-nya juga akan ikutan turun. Itu kayak multiplier hanya itu rumusnya. Sekarang kita mau berhitung. Oke, kita akan mulai berhitung. Bentar, gue lihat contekan dulu. Oke, ini kita kan punya MPC sebesar 0,75. Terus habis itu dia bilang peningkatan pengeluaran pemerintah itu sama dengan 10T. Terus efek dari crowding out itu adalah 6T. Gitu. Jadi kira-kira yang bersihnya ke kontribusi GDP, pertambahan GDP itu berapa? Nah, untuk itu kita pakai rumus yang tadi, yaitu ini sama dengan 1 per MPS. Nah, kalau MPS itu kan kita dapat dari 1 kurang MPC kan. Terus pertambahan G-nya juga kita udah dapat 10T. Berarti kita tinggal ngitung nih. Pertambahan Y per 10T sama dengan 1 per 1 kurang 0,75 berarti 0,25 kan. Nah, 0,25 ini biar gampang, ini 1 per 4. Jadi kayak Y sama dengan 1 per, 10 per 1 per 4. Jadi ini lo kaliin gini, terus lo dapat 10 kali 4, tambahan Y-nya sama dengan 40. Nah, apakah jawabannya yang ini? Tidak, karena di sini kita punya crowding out efeknya. Berarti kita harus kurangin terhadap crowding out-nya. Jadi 40 kurang 6 sama dengan 34. Jadi jawabannya adalah yang C. Aman ya? Kita lanjut deh. Nah, ini more or less sama untuk government expenditure-nya. Terus habis itu, tapi kita hitung aja lah ya. Jadi kita punya government expenditure-nya sama dengan 200M. Pajaknya juga sama dengan 200M. MPC-nya adalah 0,8. Kalau misalnya kita mau ngitung, ini pakai rumus yang sama. Jadi sama dengan per 200M. Kalian boleh ikut ngitung juga ya guys, biar ingat. 0,2. Terus di sini kita dapat Y sama dengan 200 per 0,2 gitu. Terus ini kita dapat hasilnya sama dengan 1000. 1000 ya? Ntar 0,2 tuh 1 per 5 ya? Iya benar. 5. Jadi ini kan lo kaliin ke sini. Jadi pertambahan Y sama dengan 1000. Gitu. Terus habis itu kita mau lihat yang selanjutnya. T. Nah kan ini T kan kita pakai rumusnya MPC per MPS. Nah,
Untuk T-nya kita punya 200 M sama dengan MPC-nya tuh 0,8 per 0,2. Ini kalau dari hitung-hitungan gue sih dapetnya 800 ya guys. Jadi minus 800. Jadi dengan lo nambahin tax 200, GDP lo malah akan berkurang sebesar 800. Karena emang korelasinya negatif kan antara GDP dan tax. Oke, kita udah tahu nih pertambahan dan pengurangan GDP. Terus dia bilang gambarkanlah dampak kebijakan gabungan secara grafis. Jadi kalau misalnya digambar, kita bisa gambar seperti ini. Gimana ya? Ya benar. Misalnya kayak gini nih. Kita punya ini. Ini kan GDP ya. Kalau agregat ininya GDP, ininya PL atau price level. Kita punya di sini Y0. Kita asumsikan Y0 itu 1000. Terus habis itu, karena lo ada pertambahan government expenditure, jadi Y lo bertambah 1000 gitu. Kita asumsikan ini Y0, ini Y1-nya. Ini lo naik 1000 gitu. Jadi di sini lo ada Y1 sama dengan 2000. Nah, tapi gara-gara pajak, dia bakal turun lagi 800. Min 800 gitu ya. Nah, jadinya lo ended up di sini sebesar 1200. Tidak muat. Oh ya, muat. Oke, gitu deh. Ada yang mau ditanya nggak? Sorry, boleh tolong ulangin yang B nggak? Kayak cara bikinnya gitu. Yang mana? Yang B, yang grafik. Oh, yang grafik ya. Sebenarnya itu lebih ke pergerakan dari ini lo aja sih, dari GDP lo gitu. Jadi kan pertama kita asumsikan kita punya 1000 nih misalnya. GDP kita tadi 1000. Tapi gara-gara kita naikin government expenditure, GDP kita nambah 1000 kan, gara-gara ini. Nah, terus habis itu kita naikin dia ke sini, ke grafik yang gue bikin deh, yang grafik yang hijau ini. Tuh. Nah, di sini kan dia 1000, 1000 tambah 1000, jadinya 2000 gitu kan. Terus habis itu, udah kita naikin government expenditure, kita pajakin lagi mereka. Jadi udah naik 1000, kita pajakin jadi turun 800 kan. Jadinya dia ended up di sini gitu. 2000 kurang 800. Jadi di Y2-nya adalah 1200. Gitu. Kak, Aman? kalau yang buat yang upward sloping-nya itu apa ya, Kak? Kan kalau yang downward sloping itu Upward sloping. Maksudnya gimana tuh? Ada pertanyaan ya? Yang kakak gambar itu yang kan ada yang naik tuh kayak apa ya? Kan kalau yang turun tuh kayak Oh, oke. Jadi ini kan agregat demand ya. Nah, kalau yang naiknya itu agregat supply. Kita bakal bahas habis ini deh kayaknya. Ya, benar. Kak, Aman ya? izin aja, Kak. Mhm. Itu tadi yang buat ngitung delta Y sama delta T, pertama delta T itu apa Kak? Lupa. Terus yang kedua itu kenapa delta T-nya 200 terus jadi 0,2? Oke. Jadi delta T itu adalah pajak dan ini tuh bukan apa ya? Bentar. Jadi itu sama dengan ini bukan jadinya berapa gitu ya, tapi ini lebih ke perkalian silang gitu. Jadi misalnya ini Y per 200 sama dengan min 0,8 per 0,2 gitu kan. Ini kita bisa matiin ke 4. Terus habis itu kita tinggalin si Y-nya sendiri, berarti kita kaliin ini ke atas nggak sih? Kita kali silang, jadinya pertambahan Y sama dengan 200 kali 4. Wait a minute. Iya benar. Sama dengan ya delta Y-nya 800. Gitu. Lebih ke kali silang sih. Oke Kak. Itu rumusnya delta Y per delta T sama dengan minus MPC per MPS itu ya Kak rumusnya. Betul. Ini perkalian silangnya ya. Oke Kak. Sip. Makasih Kak. Oke deh. Sip. Kayaknya sebelum kita lanjut ke topik 3, break dulu kali ya. 5 menit. Aman ya?
Kalian minum, ke toilet, gitu-gitu. Kita kembali lagi jam 6:05. Thank you guys. Oke. Sip. Jadi topik kedua sebelum terakhir adalah ADAS. Jadi ini ngomongin tentang agregat demand dan agregat supply. Sebenarnya konsepnya sama aja ya, mirip dengan supply and demand pada umumnya. Cuman kalau misalnya ADAS, kita tuh ngitungnya bukan quantity dan price, tapi kita ngitungnya GDP dan price level. Jadi itu lebih agregat gitu. Karena kan kalau misalnya quantity doang, itu cuma satu barang. Tapi kalau GDP, dia menghitung semua barang yang ada di negara itu gitu. Nah, terus habis itu kalau price, ya berarti kita pakai price level. Atau mungkin kalau misalnya mau pakai analoginya ya misalnya kayak inflasi gitu. Nah, outline-nya hari ini kenapa gue membahas kenapa bentuk kurvanya begitu. Terus geser dan geraknya kenapa, baru kita juga bahas sedikit tentang persamaannya. Nah, ini ada kurva AD dulu. Kita mulai dari AD. Di sini dia bentuknya korelasinya negatif antara GDP dan price level. Jadi ada 3 alasan kenapa bentuknya begitu, kenapa korelasinya negatif. Karena yang pertama, ada yang namanya wealth effect. Jangan pakai itu, ping aja. Wealth effect. Jadi, kalau misalnya price levelnya turun gitu, orang-orang jadi ngerasa lebih kaya, bukan ngerasa, cuman kayak kalau misalnya barang-barang jadi murah, jadi income lo jadi lebih banyak kan, bisa beli barang yang lebih banyak gitu kan. Jadi welfare lo naik, dan akhirnya transaksi yang ada di negara itu juga naik, dan ya GDP lo naik gitu. Kayak lo jadi makin sejahtera. Terus kedua ada interest rate effect, investment. Jadi intinya ini bakal ngaruh ke investasi juga gitu. Nanti kalau misalnya price level lo turun, money demand juga akan turun, baru itu interest rate bakal ngikutin, dan akhirnya kalau misalnya interest lo turun kan berarti lo lebih punya insentif untuk meminjam duit dari bank dan akhirnya untuk melakukan investasi kan. Dan karena investasinya naik ya lo juga bakal naik. Nah, selanjutnya ada exchange rate effect gitu. Jadi intinya ini ngaruhnya ke ekspor. Jadi kalau misalnya price level lo turun, interest rate lo turun gitu. Dan ingat ya, kalau misalnya kita punya yang namanya ini uncovered interest parity, di mana kalau misalnya interest rate lo turun, ya pasti exchange rate lo akan ikutan turun gitu. Dan dia bakal naikin net ekspor lo dan IE lo akhirnya naik gitu. Kalau misalnya mau penjelasan lebih banyak tentang ini, itu bisa mungkin lo tonton ulang nanti record ini ya, tentang 3 kurva itu. Oke, pergeserannya terjadi saat apa?
gampangnya pergeseran itu terjadi kalau misalnya ada perubahan dalam agregat demand yang tidak dipengaruhi oleh P. Gitu. Karena kalau misalnya dia dipengaruhi oleh P, berarti yang terjadi bukan pergeseran, tapi hanya moving along the curve. Jadi misalnya dari sini ke sini, gitu. Itu kan berarti ada pengurangan dari price level ya, misalnya turun gitu. Itu kalau perubahannya dari P. Cuman kalau misalnya perubahannya bukan dari P, berarti dia bakal bergeser. Contohnya apa aja perubahan pergeseran gitu ya, perubahan yang bikin pergeseran. Yang pertama, kita ngelihat dari equation si Y-nya dulu gitu. Terus kita lihat misalnya dalam konsumsi gitu. Apa sih yang bikin agregat demand naik? Misalnya contohnya ya tren konsumsi, misalnya kayak ada makanan viral baru gitu, terus tiba-tiba orang semua pada beli, atau mungkin ada penurunan pajak, gitu kan, jadinya orang jadi lebih banyak transaksi. Terus habis itu investasi juga, misalnya stock market boom gitu, tiba-tiba returnnya langsung gede semua gitu. Terus habis itu government expenditure dan net export naik. Ini bisa mungkin kalau misalnya kita lagi depresiasi, ekspor kita naik ya berarti agregat demand kita juga naik. Gitu. Sekarang kita beralih ke kurva AS. Nah, sama seperti yang AD, kurva AS juga punya alasan-alasan kenapa dia bentuknya seperti itu gitu ya. Sebenarnya kalau untuk short run-nya, itu alasannya sama aja kayak yang produksi ya. Jadi kalau misalnya lo harganya makin naik, ya berarti bisnis-bisnis itu lebih terinsentif untuk memproduksi lebih banyak gitu kan. Kayak lo makin, oh harga barang gue naik nih gitu kan. Lo pengen produksi lebih banyak biar lo untungnya lebih banyak gitu kan. Cuman kalau di dalam long run, dia tuh tidak seperti itu. Dia tuh bentuknya lurus gini aja. Maksudnya lurus seperti ini tuh gimana sih? Cara bacanya berarti, kalau misalnya dia lurus kayak gini, berarti si P ini tidak punya pengaruh apa-apa terhadap Q. Gitu. Si Q ini tidak dipengaruhi oleh P, karena dia bentuknya lurus. Gitu. Kalau misalnya ngomongin elastisitas, berarti si Q ini inelastis terhadap perubahan P. Kenapa inelastis? Ada beberapa alasan gitu. Yang pertama ada yang namanya sticky wage theory. Jadi, misalnya gini nih, lo kan sering ya kayak dengar, mungkin beberapa kali dengar labor itu yang demo karena upah mereka misalnya kurang gitu-gitu. Terus habis itu upah mereka minta dinaikin gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya ada dalam sticky wage theory gitu. Jadi ada kecenderungan kalau misalnya upah itu udah naik, dia tuh susah banget buat turun. Gitu. Upah tuh kecenderungannya trennya adalah naik terus. Karena apa? Karena kita punya yang namanya partai buruh gitu, labor union. Jadi kalau misalnya lo menurunkan dikit upahnya, itu tuh langsung misalnya demonstrasi gitu kan. Itu yang namanya sticky wage theory. Makanya susah untuk bisnis untuk menurunkan upah dan susah bagi mereka juga untuk menaikkan quantity kalau misalnya price levelnya lagi naik. Gitu. Nah, terus ada yang namanya sticky price theory. Jadi, for example, analoginya gini deh. Misalnya tahun ini dibilang kalau, oh tiba-tiba kita mau inflasi nih 10% gitu. Cuman kita kan tidak tahu ya kalau tidak lihat berita. Karena sesuatu di sekitar kita sebenarnya harganya sama-sama aja gitu. Kayak for example ya ayam kalasan tuh tetap 19.000 aja gitu dari gue masuk ke sini sampai hari ini gitu loh. Jadi kayak walaupun kata orang inflasi per tahun kita berapa persen gitu. Cuman kayak gue tidak melihat buktinya gitu dalam menu-menu yang gue makan. Karena apa? Ada yang namanya sticky price theory atau menu cost. Dimana orang-orang tuh males gitu loh. Mereka udah ngeprint menu, tapi setiap inflasi naik, apakah mereka harus ngeprint ulang dengan harga yang baru? Kan malesin gitu ya. Jadi, bisnis itu tend to tidak membuat menu baru kalau misalnya even though inflasinya tinggi. Gitu. Karena males juga. Jadi, itu yang bikin si quantity yang mereka produksi itu tidak terlalu dipengaruhi oleh price level. Gitu. Terus ini buat SR kenapa fungsinya positif, kalian bisa lihat
sebenarnya ini kayak konsepnya sama aja dengan produksi yang ada di supply and demand di Mikro 1. Supply and demand di PS1 maksudnya. Oke, terus di sini kita ngomongin SRAS. Apa yang bikin short run aggregate supply geser? Yang pertama pastinya cost of production gitu. Jadi kalau misalnya kita kan punya cost of production yang biasa kita tahu adalah W, R gitu kan. Jadi kalau misalnya wage-nya naik atau rent-nya naik, rent itu cost of gaining capital ya, capital, pasti dia bakal menggeser kurva SRAS ke kiri. Nah, kalau misalnya turun ya berarti dia akan geser ke kanan. Nah, untuk LRAS sebenarnya apa yang bikin geser gitu kan? Sebenarnya LRAS tuh kalau misalnya kita omongin, dia tuh harusnya nggak bisa geser gitu. Karena LRAS itu udah ngomongin quantity natural. Jadi kayak ekonom berpikiran, berimajinasi, gimana kalau kita tuh ada di dunia yang sangat utopia gitu, yang sangat amat ideal gitu. Kira-kira produksi idealnya berapa gitu. Itulah LRAS sebenarnya. Cuman itu kan kayak angan-angan mereka doang kan. Padahal sebenarnya LRAS ini bisa aja geser. Cuman yang bisa bikin mereka geser itu tuh hal-hal yang jarang, hal-hal yang langka. Contohnya cost of production change in long run. Contohnya tuh bisa ini nih. Misalnya sekarang kan Indonesia katanya lagi bonus demografi ya. Sampai bahkan 20 tahun ke depan mungkin. Jadi ya itu bisa menggeser long run aggregate supply gitu. Karena dengan banyak labor berarti banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Dengan begitu, ya berarti lo bisa menggeser ininya. Tuh. Dan hal-halnya misalnya untuk bagian natural resources, kita menemukan tambang baru gitu. Jadi kayak tiba-tiba banyak nih produksi tambang, itu juga bisa menggeser ke kanan. Oke, untuk ini aman, teman-teman? Aman ya? Kita lanjut deh ke equation-nya. Nah, ini untuk equation-nya kalian hafal aja. Ini tuh lebih ke ngomongin kira-kira apa sih hubungan atau apa ya? Apa sih pengaruh dari P kurang PE ini ke dalam output gitu. P itu kan price actual dan PE itu adalah expected inflation, expected price level gitu deh. Nih, unexpected price change. Jadi kira-kira unexpected price change ini bisa berpengaruh apa terhadap GDP atau output? Nanti bakal kita bahas pas kita bahas soal. Oke, so far untuk teorinya itu aja. Sekarang kita bakal masuk ke soalnya. Nah, ini dia bilang, jika harga-harga naik, kurva permintaan agregat akan, nah, kenapa jawabannya tidak bergeser? Ada yang mau jawab nggak? Oke, ini Jocil mau jawab, guys. Oke, Jocil nggak jadi jawab. Oke, anyway. Intinya, gara-gara kan yang mempengaruhi adalah harga ya. Kalau harga yang mempengaruhi, berarti dia tuh move along the curve, benar. Jocil malu-malu. Iya benar, jadi dia move along the curve. Kalau misalnya dia mau bergeser, berarti efek yang mempengaruhi dia itu harus selain harga. Misalnya yang kayak tren konsumsinya naik, atau misalnya investasi tiba-tiba booming, gitu-gitu kan. Itu bisa bikin dia naik. Kak, sorry Kak. Hmm? Berarti kalau movement along the curve-nya di AD, yang geser AS dong? Nggak juga sih. Kalau faktor AS tuh beda lagi sih. Kenapa emang? Beda kurva ini Kak, dipisah jadi. Beda kurva, beda faktor-faktor yang bikin dia geser juga. Oke Kak, oke. Thank you. Oke. Sip, good question ya. Jadi kayak walaupun dia ada dalam satu kurva yang sama, maksudnya satu apa ini ya?
Misalnya dia di sini kan, berarti ini di satu kurva yang sama gitu. Cuman ya kalau dia beda garis berarti faktor-faktor yang menggeser itu beda. Oke, next. Di sini ada bilang pertanyaan alasan yang menyebabkan kurva penawaran jangka pendek memiliki slope positif. Ini tuh sebenarnya bentar. Saat tingkat harga turun, upah nominal membuat menyesuaikan. Ya, pokoknya gitu deh. Intinya kalau misalnya tingkat harga pada turun, karena tadi ada sticky wage, jadi kan wage itu susah untuk menyesuaikan ya. Jadinya dia cost-nya tetap gede gitu. Dengan cost yang gede itu ya cost yang gede tapi harga-harga pada turun kan susah ya buat memproduksi dalam output yang sama gitu. Jadi dia harus ya mau nggak mau nurunin produksinya. Tuh. Mau tanya Kak, Mm-mm. berarti yang sticky wage theory, sticky price gitu-gitu itu mempengaruhinya short run aggregate supply atau long run? Oh iya juga ya. Kayaknya lebih ke wait, sticky wage. Wait. Kayaknya kalau sticky price itu harusnya bisa ke long run nggak sih? Karena kan dia ngomongin tentang menu cost ya. Kayak lo tidak bisa selalu mengadjust quantity lo ke inflasi gitu. Karena lo males bikin menu baru. Kalau sticky wage di sini harusnya bisa ke short run ya. Nanti mungkin gue akan cari tahu lagi. Terus nanti gue bikin di catatan ya. Setelah record ini. Setelah Zoom ini berakhir. Gue akan cari tahu lebih jelasnya deh. Oke, thank you Kak. Oke. Sip. Lanjut ke yang nomor berapa tadi? 10. Nah, dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat berbentuk vertikal dan tingkat harga tidak mempengaruhi PDB real. Hal ini disebabkan karena, nah ini tuh sebenarnya bisa dua jawaban. Karena kalau misalnya kita beralih ke equation-nya, di sini kalau misalnya lo bikin harga aktual sama dengan ekspektasi harga, berarti ini sama dengan 0 kan? Jadi Y sama dengan Y ini tambah Y kali 0. Jadi Y sama dengan, ya ini kan sama dengan 0 ya, yang ini. Jadi Y sama dengan Y natural gitu. Jadi sebenarnya jawaban yang A dan jawaban yang D itu outputnya sama aja gitu loh. Y sama dengan Y natural. Cuman kalau misalnya lo encounter questions kayak gini, mendingan lo tanya ke pengawasnya aja sih biar dia nanyain ke dosennya. Gitu. Oke, lanjut. Kenaikan harga minyak dunia meningkatkan biaya produksi perusahaan di banyak negara. Peningkatan harga minyak ini akan tentu saja dia menggeser kurva penawaran ke kiri ya. Karena kan lo menambah cost of production dia kan. Jadi kayak karena biayanya bertambah jadi lo akan mengurangi outputnya. Misalnya dari segini terus lo kurangin jadi kayak gini. Oke, next nomor 12. Dampak awal pandemi COVID menyebabkan pergeseran, ini mirip kayak tadi sih. Pokoknya kalau COVID itu pasti dia akan ada supply shock yang bikin penawarannya ke sini dan dia ada juga penurunan demand gitulah. Jadi gara-gara orang kan kalau misalnya COVID jadi lebih dikit mengkonsumsi ya karena ya lo lebih takut aja gitu dengan keadaan selanjutnya gitu. Jadi kayak lebih banyak nabung. Kak, sorry mau nanya Kak. Mm-mm. Aku masih bingung sama kontraksi ekspansi itu sih Kak. Oh, Boleh oke. dijelasin nggak? Oke, sip. Jadi kalau kontraksi itu tujuannya adalah mengurangi jumlah uang beredar gitu kan. Jadi kalau misalnya lo lagi inflasi atau ekonomi lagi sangat bagus sampai inflasinya tidak stabil gitu-gitu kan. Lo butuh mengurangi jumlah uang beredarnya biar lebih stabil aja.
Caranya gimana? Ya bisa ada dua, moneter dan fiskal. Kalau misalnya fiskal, lo bisa menambah pajak gitu. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu nggak terlalu banyak gitu. Terus habis itu next, kalau misalnya moneter, lo bisa naikin suku bunga biar orang-orang pada pengen nabung aja gitu kan. Uangnya ditaruh di deposito aja. Terus orang-orang yang minjem juga jadi malas minjem gitu karena suku bunganya tinggi, dia harus balikin tinggi juga nanti gitu. Itu untuk kontraksi. Nah, kalau ekspansi itu kebalikannya. Jadi pas ekonomi lagi lesu-lesunya atau lagi misalnya baru resesi gitu, lo melakukan ekspansi ekonomi biar ekonominya terstimulasi gitu. Jadi contohnya kalau misalnya fiskal ya, misalnya lo nambah em, pengeluaran pemerintah, tapi kalau misalnya moneter lo bisa aja kayak membeli obligasi gitu ya. Jadi kayak obligasinya ke lo, tapi lo bank sentralnya ngasih duit gitu ke masyarakat. Jadi pokoknya intinya untuk menambah jumlah uang beredar. Sebenarnya intinya itu kenapa uang itu menentukan keadaan ekonomi, itu tuh lebih ke jumlah transaksi di negara itu sih. Jadi kalau misalnya transaksinya banyak, ekonominya aktif gitu ya. Jadi kayak produksinya nambah gitu. Jadi jumlah transaksi yang ada di negara itu bisa mengindikasikan kalau oh ekonominya lagi bagus nih, lagi banyak yang diproduksi, lagi banyak aktivitas ekonomi gitu. Aman? Berarti kan kalau yang soal ini karena AS-nya ke kiri, berarti kan tadi yang kakak bilang ya kayak supply shock. Terus akhirnya maksudnya jumlah uang beredarnya nggak banyak karena orang kayak shock gitu. Oh wait, iya benar. Oh bukan sih, tapi kalau supply shock bukan karena orang shock sih. Tapi lebih ke gini nih. Tapi good question, good question. Jadi kalau misalnya kita tuh supply shock tuh maksudnya, let's say kita mengimpor teknologi dari Korea Selatan. Terus habis itu gara-gara COVID, jadi kan kita tutup semua ya, satu dunia ini tutup produksi ya. Jadi Korea Selatan juga nggak bisa memproduksi teknologi gitu. Jadi teknologi mereka nggak bisa kita pakai. Teknologi mereka tuh think of it as misalnya kayak resources kita untuk bisnis gitu. Jadi kayak kita pakai mesin mereka untuk memproduksi hal baru gitu, memproduksi entah apalah gitu. Kita pakai teknologi mesin mereka untuk produksi misalnya makanan. Nah, karena kita nggak bisa dapet teknologi mereka, karena mereka juga nggak produksi gitu kan. Kita mengalami yang namanya supply shock gitu. Jadi kalau supply shock berarti harga untuk dapat teknologi mereka itu lebih mahal karena mereka mengurangi produksi. Jadi yang supply shock itu ditandai dengan kurvanya ke kiri itu sih sebenarnya. Jadi kayak kontraksi sebenarnya outputnya. Kontraksi itu maksudnya ya outputnya tuh berkurang gitu, bisa dibilang kayak gitu. Oke, makasih banget Kak. Oke, sip. Next, nah ini kita bisa balik ke equation-nya. Jadi dia bilang kalau misalnya SRAS-nya turun gitu kan. Kalau SRAS turun berarti coba ya kita pakai persamaan ini. Y natural, Y sama dengan Y natural kurang apa ya? Tambah ya? V kurang PE. Kan gini ya persamaannya. Nah, kita mau lihat apa sih impact dari ekspektasi harga ini terhadap Y ini gitu. Kalau misalnya gue sih buat memastikan gitu, gue biasanya gue bikin imaginative number gitu sih. Cuman gue coba pakai ini aja deh. Jadi kan kalau misalnya ini Y sama dengan Y natural tambah ini kali ke sini, terus kurang PE gitu kan. Berarti kita hubungannya adalah minus gitu. Jadi kalau misalnya PE-nya berkurang karena hubungannya minus, berarti si Y-nya kita bahkan bertambah gitu kan. Nah, di sini kita lihat si SRAS ini hubungannya dari yang 1 dan 2 itu dia nambah output. Yang mana di sini Y1 kan punya SRAS1 ya. Dan Y2 punya SRAS2. Dan di sini kita bisa lihat outputnya itu bertambah. Berarti
penurunan ekspektasi harga itu bisa menambahkan output gitu. Jadi output yang bertambah itu bisa diakibatkan oleh penurunan ekspektasi harga. Jadi jawabannya adalah yang B. Cuman kalau misalnya kalian takut nurun-nurunin itu, kalian bisa misalnya bikin skenario gitu ya. Skenario di mana untuk yang pertama PE-nya misalnya 7, terus untuk yang kedua PE-nya 3 gitu. Terus yang lain lo bikin aja angka-angka yang sama, terus lo lihat apa hubungannya terhadap si Y ini gitu. Gitu sih. Kak mau tanya, Boleh. caranya kita tahu pakai rumus itu dari mana ya Kak? Kayak kita harus pakai rumus itu kalau misal soalnya ngapain? Nah, itu sebenarnya gue kepikirannya pas gue ngerjain soal ini, gue kan ngeliat kayak, oh nggak ada jawaban yang benar, apa pakai rumus itu ya gitu. Terus rupanya bener. Jadi mungkin trial and error gitu ya. Oke Kayaknya Kak. sih. Oke. Sip. Terus ini gue nggak mau bahas, nggak mau kerjain sekarang. Ya pokoknya ini kalian bisa kerjain sendiri karena ini gue udah bahas di teorinya ya. Kayak apa yang bikin ADO downward sloping ini udah sangat jelas di sini. Jadi kalian bisa baca. Oke. Terus habis itu yang B-nya misalnya ini nih. Ketidakpastian ekonomi membuat masyarakat lebih banyak menabung dan daripada membelanjakan uang gitu kan. Jelaskan dampak yang terjadi pada perekonomian dengan menggunakan kurva AD, ya berarti dari yang ini kan yang penting tuh lo lihat dari Y-nya gitu. Kalau misalnya resesi berarti demand-nya akan turun kan, yang mana dia bakal nurunin output-nya juga. Jadi intinya kalau disuruh bikin grafik ya begini aja, simple saja. Mungkin nanti kalian narasiin ya kayak Pak Vivuin gitu loh. Kayak, oh kalau misalnya kalau COVID bakal begini gitu. Tapi kalau grafiknya harusnya sesimpel ini juga nggak apa-apa. Sorry Kak, aku mau nanya Kak. Mm-mm. Kalau misalnya kan tadi Kakak bilang resesi, dia menurun kayak demand-nya jadi berkurang gitu kan Kak. Kalau menabung, oke sorry Kak, nggak jadi Kak. Aku udah tahu Oke, jawabannya. Sorry banget. Makasih Kak. oke, aman-aman, tidak apa-apa. Sip. Berarti tadi kayaknya mau nanya tentang kalau nabung, ya kalau nabung kan tidak belanja, berarti demand terhadap barang kan jadi kecil ya, karena duitnya stay di bank doang gitu kan. Jadi, ya begitu. Oke, next. Nomor 4 ini kita ngomongin tentang, jadi gimana kalau inflasi di Indonesia itu turun? Bagaimana turunnya ekspektasi harga akan mempengaruhi kurva penawaran jangka pendek dan jangka panjang. Oke, buat pertanyaan ini, kita akan pakai equation yang tadi. Jadi kalau misalnya, wait. Jadi kalau misalnya expected inflation turun, ini kan equation-nya bakal kayak gini ya. P kurang PE. Terus kita tahu tadi, kalau misalnya ini expected P, dia hubungannya sama Y ini adalah negatif gitu kan. Karena kita tadi udah kaliin pelangi gitu, terus kita lihat kalau misalnya dia akhirnya, ya udah kita kaliin aja lagi. Y natural tambah AP kurang PE gitu kan. Nah, jadi kan kita lihat nih, kalau misalnya PE ini punya hubungan yang negatif terhadap si Y ini. Jadi kalau misalnya expected inflation-nya turun dari 5,51 ke 4,33. Berarti kalau misalnya hubungannya negatif, berarti dia menambah GDP dong. Menambah Y-nya kan. Berarti kalau menambah Y, berarti kita bisa bikin dia kayak gini. Terus habis itu dia
sini. Kenapa ke situ? Karena kalau misalnya lo bikin demand-nya juga, dia bakal mengindikasikan pertambahan terhadap Y. Gitu. Ya gitu sih. Kayak ingat aja kalau penawaran, itu kalau misalnya ke kanan berarti dia menambah Y, kalau misalnya ke kiri berarti mengurangi Y. Nah, kalau untuk kurva jangka panjang, itu tuh bakal sama aja. Karena kan kita udah ngomongin gimana long run agregat supply itu tidak terpengaruh oleh P, tidak terpengaruh oleh inflation gitu. Dan di sini PE itu kita bisa masukin ke dalam P ini sih. Jadi kayak dia stay aja di situ. Long run AS0 sama dengan LR AS1. Intinya kayak gitu deh. Tidak ada perubahan dalam AS long run-nya. Gitu. Ya, ini gue bikin. Sip. Untuk yang A aman. Terus yang B, di sini dia bilang Jepang mengalami pertumbuhan penduduk yang negatif sebesar segini. Dan hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tenaga kerjanya akan berkurang. Nah, bagaimana hal ini mempengaruhi kurva penawaran jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini baru ada perubahan menurut gue untuk long run ya. Jadi kan tadi setelah yang kita bahas di teori, long run itu terjadi perubahannya karena hal-hal yang bersifat long run juga gitu. Cost of production yang berubah tapi yang dia bersifat long run. Seperti contohnya ini kan kalau tadi gue bikin contoh Indonesia yang bonus demografi, ini Jepang contohnya berkebalikan ya. Jepang tuh malah kekurangan tenaga kerja. Dan kalau misalnya kekurangan tenaga kerja, berarti nggak ada yang bakal memproduksi outputnya dong gitu kan. Jadi long run-nya dia bakal kurang begini. Yang tadinya outputnya di sini, Y0, dia bakal kurang ke sini Y1. Nah, untuk SRAS-nya, apakah dia akan berubah juga? Akan berubah juga. Karena kan tenaga kerjanya kalau makin dikit, berarti makin mahal kan harganya. Karena tenaga kerjanya makin langka gitu. Jadi wage-nya makin mahal ya, berarti dia bakal begini. Untuk attain the same number of production juga dia bakal lebih mahal. Karena cost of labor-nya juga semakin mahal di Jepang. Gitu, ada pertanyaan so far? Aman ya? Oke. Yeay, kita mau topik terakhir, yaitu topik 4. Ini kita ngomongin tentang inflation. Inflation terus ya, dari tadi yang atas inflation juga, cuman ya udah deh. Tapi di sini kita lebih fokus ke Phillips curve-nya. Nah, di sini yang mau kita pelajari adalah short run, long run, Phillips curve. Terus kita juga bakal belajar equations-nya. Nah, pertama kita ngomongin tentang short run-nya. Jadi kalau short run Phillips curve itu berarti unemployment itu akan dipengaruhi oleh inflation. Maksudnya adalah, jadi kalau misalnya harga-harga pada naik, gue nggak tahu ada yang nemuin Phillips curve namanya Philip atau enggak, tapi kita asumsikan Philip aja ya. Jadi si Philip ini berasumsi kalau misalnya inflasinya naik, ya berarti transaksi makin banyak kan, dan produksi juga makin banyak gitu. Dengan makin banyak produksi, unemployment-nya jadi berkurang gitu, karena tenaga kerja makin banyak terserap. Ya gitu. Jadi misalnya, for example, inflasinya dari yang rendah ini, terus unemployment-nya banyak. Kalau misalnya dia jadi makin tinggi ke sini, dia unemployment-nya jadi makin dikit. Gitu. Terus, ya kita biasa menyebut ini sebagai demand pull inflation ya. Jadi kalau misalnya demand-nya makin banyak, terus kalau demand banyak kan, misalnya gini nih, ini price. Kalau demand banyak, kan dia bakal inflasi ya. Price-nya juga bakal naik gitu dari sini ke sini. Nah, dengan demand banyak itu, terus inflasi, pengangguran juga akan makin sedikit karena outputnya naik dan butuh orang-orang atau tenaga kerja untuk bekerja
untuk menambah jumlah output yang tadinya segitu, tapi gara-gara demand-nya naik, jadi outputnya harus banyak dan butuh banyak labor intinya. Terus untuk pergeserannya, ini aku bikin contoh 2. Yang ini tuh tadi yang kita udah jelasin tentang demand pull. Jadi kalau misalnya ada demand-nya naik di sini, dia bakal ngaruh ke inflasi kan. Inflasinya bakal naik, dan pas inflasi naik, dia akan ngaruh juga ke penganggurannya. Tuh. Mungkin kalau buat lebih jelasnya, kalian bisa pelototin lagi. Intinya gitu. Untuk supply shock-nya, kalau supply shock kan berarti si penawarannya naik ke atas gitu kan. Berarti cost of production-nya makin banyak. Dengan begitu, dia akan... Nah, menariknya, kalau supply shock, lo tuh inflasi lo tinggi, tapi pengangguran lo tidak jadi rendah gitu. Makanya kita bikin pergeseran kurva. Kenapa? Oh enggak, Enggak, Kak. oke. Bisa tadi. Sip. Jadi kalau misalnya di supply shock, itu tuh Phillips curve itu tidak applied gitu, tidak applicable. Karena di supply shock, lo inflasinya tinggi, penganggurannya juga tinggi. Kenapa? Karena ya produksi lo kurang gitu loh. Jadi itu bukan gara-gara inflasinya bukan membuat produksi lo makin banyak, lo makin produktif, DLL, tapi dia malah nambahin unemployment lo gitu. Jadi kayak ya pengangguran makin banyak juga sih intinya gitu. Jadi karena dua-duanya makin nambah, jadi lo bikin kurva baru yang bergeser dari kurva sebelumnya. Ini gitu. Oke, kita lanjut ke equation-nya. Nah, untuk equation-nya, di sini sebenarnya rada mirip sama yang pertama ya. Yang tentang apa sih, ADAS tadi. Tapi di sini ya pokoknya agak beda, tapi bentuknya rada mirip. Jadi kalau misalnya unemployment rate, itu bisa dihitung dengan melihat unemployment natural. Ini natural itu apa? Intinya, kalau misalnya semua orang-orang produktif atau kayak orang-orang usia produktif itu udah bekerja gitu, kita tetap ada natural rate of unemployment. Jadi natural rate ini bisa jadi gara-gara misalnya yang jenis friksional gitu. Jadi misalnya orang yang pindah-pindah itu kan sebelum matching sama job barunya itu dia harus butuh waktu gitu kan. Itu bisa dijadiin jenis unemployment natural. Atau kalau misalnya output kita tuh udah sangat amat ideal gitu. Jadi kayak labor lo udah terserap semua gitu. Tapi tetap bakal ada unemployment gitu. Walaupun produksi lo tuh udah paling optimal gitu di suatu negara, itu kita bakal tetap punya unemployment natural. Dan kalau misalnya di Indonesia juga ada sih rate-nya, dan gue nggak tahu dia berapa persen. Intinya kayak kita punya rate unemployment natural. Nah, terus ini dikurangin oleh ini, itu tuh lebih ke kontribusi si ini terhadap unemployment. Dan yang ini tuh apa? Ini tuh adalah actual inflation kurang expected inflation. Dan ini tuh kita sebut biasanya dengan unexpected inflation. Oke. Wait. Ya, harusnya udah sih untuk teori gitu aja. Ada yang mau ditanya buat teorinya? Aman ya? Oke. Sekarang kita mau bahas, cuma 2 soal nih. Enggak deh, ada 3. Oke. Jadi yang pertama, ini kita ngomongin tentang kenapa dari sisi ketenagakerjaan, bukan. Jadi kebijakan untuk mengurangi pengangguran dalam jangka panjang adalah. Terus habis itu jawabannya harusnya D. Ya, jawabannya D. Reformasi ketenagakerjaan. Ada yang tahu kenapa? Kayaknya gue juga belum bahas ya kenapa LRAS. Inflation dalam jangka panjang tuh begini. Apa udah ya? Kayaknya belum deh. Oke. Jadi inflation dalam jangka panjang dia tuh bentuknya begini.
Karena apa? Karena inflation dalam jangka panjang, unemployment, oh my God, sorry. Jadi unemployment dalam jangka panjang itu tidak dipengaruhi oleh inflasi. Gitu. Jadi apa yang mempengaruhi dia? Ya berarti lebih ke labor-nya gitu. Contohnya sumber daya manusianya, skill-nya gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya dalam jangka panjang pengangguran itu nggak ada hubungannya sama inflasi. Dalam jangka pendek ada, yaitu negatif, tapi dalam jangka panjang enggak. Oke, jadi itu udah cukup menjawab ya, yang nomor 16. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam ininya, opsinya, semuanya itu ngomongin tentang inflasi. Gitu. Jadi pertama, program cash forward. Ini kan ngomongin tentang gimana kalau misalnya harga-harga pada naik, terus pekerja kesusahan untuk membeli makanan, pangan gitu-gitu, kita harus ngasih cash forward gitu. Kita harus mengakomodasi mereka dengan uang agar mereka bisa beli makanan. Terus habis itu ini adalah ekspansi fiskal. Nah ini kan ngomongin inflasi juga kan. Gimana caranya kita bisa bikin jumlah uang yang beredar tuh makin banyak gitu, biar nanti unemployment-nya bisa turun. Di sini juga ada ekspansi moneter. Satu-satunya yang nggak ngomongin inflasi adalah reformasi ketenaga kerjaan gitu. Ini kan kita bakal ngomongin SDM gitu, sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya sumber daya manusianya bagus, ya berarti unemployment-nya nanti bakal ikut turun gitu kan. Oke, kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja ya guys. Next, ya pokoknya ini dia bilang ekspektasi inflasi di Indonesia awal tahun tuh segini, 5%. Terus habis itu meningkat menjadi 7% gitu. Terus peningkatan ekspektasi inflasi akan menyebabkan, nah kalau misalnya kita balik ke equation tadi, expected inflation itu kalau misalnya lo kali dengan ini, coba ya, U sama dengan UN kurang alpha, ini actual kurang E gitu ya. Nah ini lo kali ke sini gitu, lo kali masuk, jadi UN kurang alpha actual, inflasi actual ditambah alpha inflasi expectation gitu ya. Berarti hubungan dia si expectation dengan U ini adalah positif gitu kan. Jadi kalau misalnya expectation dari inflasinya meningkat, si unemployment-nya juga akan meningkat gitu. Terus habis itu kalau misalnya kurvanya meningkat, berarti dia akan bergeser ke kanan, ke sini. Karena berarti dia meningkatkan. Misalnya dengan level ekspektasi inflasi yang berbeda gitu. Dia akan bergeser ke kanan. Begitu. Udah? Enggak sih, ada satu lagi. Oke. Ayo kita bahas soal terakhir. BTW kalau misalnya dia mau nanya, interupsi aja ya guys. Oke. Yang terakhir ini kita mau ngomongin, ini kayak kita udah kerjain deh. Kayaknya ini udah dikerjain, jadi kita hapus aja. Nggak jadi soal yang terakhir, ini soal yang udah sangat terakhir. Yeay, oke. Thank you semua. Ada yang mau nanya nggak? Tanya dong. Aku kayak ngomong sendiri deh. Oke, apa tuh? Nggak terkait ini sih, mau nanya ini materinya, tapi nanti dibagiin nggak coret-coretannya? Boleh deh. Nanti lewat siapa ya? Yang ini, yang ngurusin mentor PO ini. Nathan, Nail. Oh, Nail ya. Oke, yaudah. Ada Nanti aku dibagiin kok di bagiin ke grup, Nail ya. kita bikin Google Drive-nya, aman. Oh iya, oke. Nanti aku bakal bagiin yang udah dicoret-coret dan yang bersih juga kok. Jadi aman aja guys. Oke, berarti itu pertanyaan terakhir tuh. Berarti udah deh, Nail, kalau gitu. Kak, sorry aku mau nanya. Ini